Di video kali ini gue bakal ngasih lihat kalian Tamiya STO pertama gue. Dimana ini ya udah usah ditanya lagi lah habis berapa. Kalian mungkin yang udah main STO tahu lah gitu. Tapi untuk yang baru-baru pengen main atau apa ya, kalian searching googling dulu lah, atau tanya teman kalian lah habis berapa gitu. Tapi buat yang orang-orang yang udah emang hobinya udah main gini ya, paling nggak terlalu mikirin ya. Bukannya nggak terlalu mikirin sih, cuman fine aja gitu keluar duit buat hobi gitu. Oke, mungkin gue nggak bisa ngejelasin banyak-banyak karena gue juga apa namanya nggak terlalu bisa ngejelasin secara detail STO tuh kayak gimana atau apa. Kalian bisa googling sendiri dah, karena internet sudah lebih hebat sekarang, cuy. Jelas Tamiya ini Tamiya paling ribet dan paling rumit yang pernah gua bikin tuh. Lihat tuh, sampai di bawah aja ada mesti bumper buat di sasisnya juga, dan ngabisin banyak baut dan mur yang jelas. Kalian mesti motongin juga sasis dan bumpernya gitu. Capek pokoknya, cuy. Tapi kalau bisa dibilang sih sebenarnya gue lebih senang main yang kelas di bawahnya, kelas STB gitu, dibandingkan main yang STO gitu. Tapi kalau urusan di track gue bilang lebih ribet settingnya buat STB sih. Menurut gue kalau STO ini gimana ya, karena dia ini Tamiya STO gue ini stabil banget di track. Bisa kalian lihat itu roller depan aja gue ada karet di kiri kanannya, jadi di tikungan tuh otomatis bisa ngerem gitu. Kembali lagi ke settingan orang masing-masing ya, itu kan settingan dari gua gitu. Dan tadi dari gua bilang kenapa STB lebih susah settingannya, karena tipe tracknya tuh macam-macam. Ada yang teknikal, ada yang tipe speed gitu. Kalau speed mungkin tracknya tuh bisa lebih panjang gitu, dan prioritas ya Tamiya dengan speed yang lebih tinggi itu bagus gitu. Sedangkan untuk yang teknikal itu ngandelin yang stabil gitu di track. Tuh kebanting lagi ya Tamiya gua. Ya mungkin menurut gua sih gitu aja sih untuk bedanya buat sama STB gitu. Dan untuk budgetnya mungkin ya, budget dari beda Tamiya yang kelas STB ya lebih banyak buat STO sih menurut gua. Kalau STB sih cuman paling ganti sasis. Kalau STB, kalau STO ya roller kalian bisa ganti kalau misalnya ada rusak, atau dan bumper depan juga lumayan lah gitu. Ya lebih lah pokoknya, lebih dari STB. Itulah kenapa gua lebih senang lebih nyaman gitu punya Tamiya STO tuh satu aja gitu. Ya gimana ya, karena gua nggak terlalu suka dengan kelas yang STO, juga nggak terlalu suka kebut-kebutan gitu. Kalau gue pribadi sih gitu, gue lebih suka STB karena lebih, walaupun pusing stres jadi settingannya, tapi seru sih, gila gitu, seru banget ya. Jadi semua kelas sudah gue cobain juga ya. Mungkin bagi kalian yang masih penasaran ya coba aja deh searching gitu, atau coba-coba rakit yang STO gitu, biar tahu aja rasanya gitu, apa aja mesti dibutuhin, apa aja mesti diperluin gitu. Ya mungkin dari habis kalian bikin atau rakit itu kalian tahu gitu, kalau kalian penasaran gitu. Kalau dibandingin dari Tamiya yang lama gua main kayak slop atau speed gitu, ya itu sih masih murah menurut gua gitu Tamiya itu. Sumpah, yang kalau yang STO ini lebih mahal gila. Dan juga kalau di track kebanyakan kan kalau main Tamiya speed dan Tamiya slope gitu, loncatan paling ya di lintasan lurus aja lah ya. Kalau speed kan nggak mungkin ada loncatan. Kalau ada loncatan pasti terbang gitu. Nah kalau STO ini loncatan ada, ini langsung di tikungan gitu. Dan kadang kalau stabil itu wah senang banget lihat loncat terus masuk tikungan gitu. Jadi lebih seru lah main ini kalau
bisa dibilang gitu. Dari antara yang kedua Tamiya model tahun zaman batu. mungkin mungkin masih ada sih yang mainin ya, kurang tahu juga. Tapi gue udah nggak niat banget main yang kayak gitu tuh, udah bosen gitu. Nah, tantangan yang sesungguhnya ya ini yang main STB gitu sama STO lah gitu. Karena tiap kali kelontang atau loncat kecepatan gitu, itu kita pasti tahu mesti settingannya gimana gitu. Misalnya dari gear, kita ganti gear yang rasionya agak gede dikit, jadi dimana agar speednya tuh bisa nurun dikit gitu, atau ngurangin voltase dari baterai, atau naro rem buat sasis-sasis tertentu. Misalnya pakai sasis AR kan ada remnya tuh, FMA ada remnya gitu. Jadi banyak cuy, banyak cara gitu buat ngatasin gimana biar nggak kelontang gitu. Itu serunya cuy main yang Tamiya original gitu. STO jujur gue lebih suka balap liarnya anjir. Gila seru banget tuh. Kalau balap liar tuh pasti ada aja teman main gitu di sana, dan ada teman baru juga buat main gitu. Apalagi yang mau gue bahas dari Tamiya ini ya. Oh ya, kalau kalau ditanya ini kenceng nggak? Ya jangan ditanya cuy, ini gila kenceng banget cuy. Udah kenceng dan stabil lagi gitu. Ya waktu ngambilnya pun ya tangan sakit juga cuy, sakit gitu, nahan bumper kebut-kebut cuy, karena make dinamonya tuh yang gua make yang Hyperdash, yang belum gua break in aja itu larinya tuh 30 kilometer. Setelah gua break in itu nyampe 35 apa 36 ya, 35 kalau nggak salah. Gila ini kebut cuy. Kayaknya sekarang banyak yang main STO ini karena selain dia kalau mau main kebut-kebutan dan juga stabil gitu, karena setting bumper dan sama rollnya ini udah beda banget sama yang zaman dulu gitu. Jadi wah mantap cuy pokoknya. Kalau bilang seru, wah seru banget pokoknya gitu. Ya cuman kalian harus mesti siap-siapin budget aja yang lebih gede gitu kalau kalian mau bikin kelas STO gitu. Gua nggak bercanda ini, gua nggak bercanda, kalian memang butuh ya lebih gede lagi. Ya kalau dibilang ya kalian cari tahu sendirilah habis berapa gitu. Gua males buat ngungkapin di video, kalian cobain aja lah gitu. Yang jelas seperti kayak di judul lah pokoknya gitu harganya. Sebelum di akhir video gue bilang, gue cuma mau bilang dikit, kalau gue tuh sering live stream Magic Chess di Mobile Legend, ya selingan main Tamiya lah gitu. Seenggaknya ada konten lah gitu. Ya mungkin itu aja buat kalian yang menonton. Mungkin kalau ada notif ya live gitu ya silakanlah ditonton main-main gitu. Ya seenggaknya ada yang nemenin lah gitu. Ya mungkin segini aja dari video gue kali ini. Ditunggu aja updatean berikutnya. Thanks for watching.